Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arya Buanak Baradinagoro. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan soal-soal ujian tengah semester ganjil. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke pertanyaannya. Seperti biasa, langsung saya tampilkan di layar. Nah, di situ ada gambar dan penjelasannya yaitu dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol. Seperti pada gambar, gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, massa A itu 5 kg dan massa B itu 4 kg. Kita gambar sebentar. Anggap aja ini benda A dan ini benda B. Lanjut. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2, maka langsung ke pertanyaannya. A. Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Langsung kita buat ulang. Nah, kita akan gambar satu-satu sekaligus menjelaskan gaya apa saja yang ada. Nah, diibaratkan di gambar, benda A itu tidak menyentuh bidang miringnya. Berarti benda A itu memiliki gaya, yaitu yang pertama, gaya berat atau gaya gravitasi yang selalu ke bawah. Dan juga yang kedua ada gaya tegang tali. Nah, hanya itu. Karena apa? Dia tidak memiliki gaya gesek karena tidak bersentuhan dengan bidang miring, dan gaya normal karena dia juga tidak bertumpu pada bidang miring, tapi dia digantung oleh gaya tegang tali. Lanjut, kita ke benda B. Benda B ini memiliki gaya yang cukup banyak. Yang pertama, dia memiliki gaya gesek, yaitu di sini. Gaya yang gaya gesek ini hanya ada pada benda yang bersentuhan pada bidang, mau bidang miring, mau bidang datar. Itu di sini, ke belakang. Kita tandakan F. Lalu, dia memiliki gaya gravitasi atau gaya berat juga, tetap ke bawah. WB. Lalu, dia memiliki gaya tegang tali juga, dan juga gaya normal. Nah, di sini di benda B itu kan memiliki gaya gravitasi yang turun ke bawah. Nah, bidang yang dia gesek yaitu bidang miring. Berarti kita harus mengikuti bendanya, yaitu miringkan. Nah, dia juga memiliki gaya gravitasi WB dikali cos 37. Dan juga yang ke bawah miring itu WB kali sin 37. Nah, kenapa pada gaya gravitasi yang bidang miring B itu kita menggunakan WB kali cos 37 dan WB kali sin 37 karena di sini terdapat sudut kemiringan bidang miringnya. Jadi kita menggunakan ini untuk pengalian sin 37 dan cos 37. Kita mencari yang B, yaitu besar gaya berat benda A dan B. Gaya berat. Nah, massa benda A tadi 5 kilo dan massa B itu 4 kilo. Rumus gaya berat yaitu W sama dengan M kali G, yaitu kecepatan gravitasi.
Jadi kita untuk di sini kita permudah saja, yaitu kita menggunakan kecepatan gravitasi 10 mm per sekon kuadrat. Kita agar kita memudahkan untuk mengalihkannya. Jadi untuk gaya berat benda A yaitu M kali G sama dengan 5 dikali 10 meter per sekon kuadrat, yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Dan benda B itu 4 dikali 10 meter per sekon kuadrat, jadi kita menemukan 40 meter per sekon kuadrat. Kita disuruh mencari gaya normal pada benda A dan B. Oke, untuk pertama kita mencari gaya normal pada benda A. Benda A di soal pertama tadi itu sudah dijelaskan tidak memiliki gaya normal. Berarti gaya normal pada A sama dengan 0. Nah, sudah. Lanjut kita ke benda B. Benda B itu memiliki gaya normal. Gaya normal itu gaya yang berada di atas bendanya. Dan benda itu harus berada di suatu bidang. Nah, benda B itu bergerak terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Berarti terhadap sumbu Y, benda B itu diam. Berarti kita menggunakan hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Lanjut. Sigma F sama dengan 0. Nah, karena kita menggunakan hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. 0 ini terhadap sumbu Y. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Nah, di sumbu Y itu memiliki 2. Ke atas itu 0 dan ke bawah itu ada WB kali cos 37. Nah, langsung kita masukkan saja. Itu N dikurang WB dikali cos 37 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan. N sama dengan WB dikali cos 37. N-nya sama dengan WB tadi kita menemukan gaya berat pada benda B itu 40 dan cos 37 itu 0,8. Kita menemukan gaya normal pada benda B itu 32 Newton. Lanjut untuk soal selanjutnya kita disuruh mencari gaya besar gaya gesek pada benda B. Nah, gaya gesek pada benda B itu memiliki 2, yaitu pada penjelasan tadi itu memiliki gesek kinetis dan gesek statis. Nah, rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek itu F sama dengan mu kali N, yaitu gaya normal. Nah, mu ini nanti tergantung, bisa mu S maupun mu K, yaitu statis atau kinetis. Dan ini sudah diberitahu di penjelasan. Tadi statisnya yaitu sebesar 0,5 dan kinetis adalah 0,2. Jadi tinggal kita masukkan. Pertama kita coba masukkan yang statis. Fs sama dengan mu S kali normal, yaitu 0,5 dikali 3,2 sama dengan 16 Newton. Dan gaya gesek kinetisnya yaitu mu K kali normal, yaitu 0,2 kali 32 sama dengan 6,4 Newton.
Dan disuruh mencari arah gerak sistem. Nah, asumsikan bahwa benda itu diam. Berarti kita menggunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita tinjau benda A. Kita cek dulu benda A. Karena kita mengasumsikan benda ini diam dan tidak bergerak. Berarti kita tinjau benda A dulu. Nah, di benda A, kita mengasumsikan bahwa gaya berat benda lebih berat dari gaya tegang tali. Nah, tinggal kita pindahkan. Kita menemukan gaya tegang tali pada benda A itu 50 Newton. Kita langsung asumsi benda B. Nah, sama rumusnya, tapi di sini karena kita menggunakan tegang tali, berarti tegang tali kemungkinan lebih berat. Jadi kita tulis T dikurang gaya berat benda. Karena gaya tegang tali itu lebih berat dari gaya berat benda. Gaya tegang talinya lebih berat dari gaya berat benda. Kita kali sin 37. Karena ini area yang bergerak pada benda. Karena area bergeraknya pada sumbu X. Dikurang gaya gesek. Gaya gesek, kita menggunakan gaya gesek statis karena diam. Sama dengan 0. Kita input 50 dikurang 40 dikali 0,6, yaitu sin 36, dikurang 16, sama dengan 0. Hasilnya kita menemukan 10 sama dengan 0. Benda berarti benda bergerak dan tidak diam. Dan benda bergeraknya yaitu ke arah sini. Nah, lanjut kita disuruh mencari percepatan gerak sistem. Dikarenakan benda bergerak, pada soal sebelumnya itu benda bergerak, berarti sekarang kita menggunakan hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Kita cek benda A. Itu sama seperti tadi, WA dikurang T sama dengan, bedanya di sini kita menggunakan M kali A. 50T dikurang 50 dikurang T sama dengan 5 kali A. Kenapa kita menggunakan 5? Karena di sini M, bukan W. Berarti kita menggunakan massa benda A. Kita menemukan persamaan pertama. Lanjut ke benda B, kita menggunakan rumus gaya tegang tali dikurang gaya berat B dikali sin 37 dikurang FK karena statis. Karena benda itu bergerak, jadi kita menggunakan koefisien gesek kinetis. Koefisien gesek kinetis sama dengan massa B dikali A. Kita input 50 dikurang, karena kita gaya tegang talinya ini belum ditemukan. Maaf. Karena gaya tegang tali di sini tidak ditemukan, karena yang tadi itu kita asumsikan benda diam. Jadi kita mengasumsikan gaya tegang talinya itu 50 Newton. Jadi di sini gaya tegang tali belum ditemukan dan kita harus mencari lagi. Tuh, tegang tali dikurang 40 dikali 0,6 dikurang 6,4, ini yang kinetis karena benda bergerak, sama dengan 4 kali A. Kita menemukan T sama dengan T dikurang 30,4 sama dengan 4A. Kita pindahkan, itu T sama dengan 30,4 tambah 4A, atau sebaliknya, T sama dengan 4A tambah 30,4. Ini kita menemukan persamaan kedua. Kita input atau substitusi persamaan kedua ke persamaan 2 ke persamaan pertama. Jadi persamaan pertama yaitu 50 kurang T sama dengan 5 kali A. Kita masukkan 50, T-nya ini persamaan kedua, kurang 4A tambah 30,4 sama dengan 5A. Lanjut lagi. 50 kurang 4A tetap 50 kurang 4A. Lalu ini kali ini tetap dikurang 30,4 sama dengan 5A. Nah, kita pindahkan 4A ke daerah 5A, berarti 50 dikurang 30,4 sama dengan 5A tambah 4A. Jadi kita menemukan 19,6 sama dengan 9A.
A-nya kita menemukan hasilnya 2,17. Percepatan gerak sistem yaitu 2,17 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk soal terakhir itu mencari gaya tegang tali yang digunakan. Nah, gaya tegang tali itu kita menggunakan salah satu persamaan pada soal percepatan gerak sistem tadi, yaitu persamaan kedua. T sama dengan 4A tambah 30,4. Nah, karena A-nya sudah ditemukan yaitu 2,17, langsung saja kita input. Jadi kita menemukan hasilnya, kita kali dulu 8,68 ditambah 30,4. Jadi kita menemukan hasilnya 39,08 Newton. Selesai. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang belum sempurna. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.